Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Semadalu. Semadalu kembali bertamu malam hari ini untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Sebelum kita mulai kisah Semadalu malam ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, berikan like-nya, tuliskan komentarmu, nyalakan lonceng notifikasi, dan share di sosial mediamu agar lebih banyak yang mendengarkan podcast ini. Kisah malam hari ini adalah pengalaman menyeramkan yang dialami oleh salah seorang sahabat saya bernama Meira. Kisahnya terjadi sekitar tahun 2005. Pada saat itu, Mei masih duduk di bangku SMP kelas 2, dan kisah ini dialami Mei bersama keluarganya ketika menempati sebuah rumah kontrakan yang berada di salah satu daerah di kota Cirebon. Rumah ini berlokasi di daerah Kesambi Dalam, berada di salah satu gang kecil yang salah satu ujung gangnya bersebelahan dengan rel kereta. Rumah ini bisa dibilang cukup luas, dan untuk ukuran rumah sebesar itu, harga sewanya pun sangat murah. Sebenarnya Mei dan keluarganya mendapatkan rumah itu dengan sistem oper kontrakan. Sebelumnya, rumah itu ditempati oleh salah seorang teman mamanya yang sudah tinggal di sana kurang lebih 4 bulan. Teman mamanya itu memiliki anak kecil, dan ada pengalaman menyeramkan dan ganjil yang dialami oleh teman mamanya itu selama tinggal di rumah tersebut. Salah satunya adalah seringkali anaknya terbangun di malam hari secara tiba-tiba dan menangis kencang tanpa alasan, dan itu terjadi setiap malam. Karena lama-kelamaan hal itu membuat teman mamanya itu tidak nyaman, akhirnya ia memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Karena rumah itu sudah dikontraknya untuk 1 tahun, makanya teman mamanya ini mencoba untuk menawarkan ke keluarga Mei, siapa tahu mereka mau melanjutkan kontrak di sana selama kurang lebih 8 bulan yang tersisa dari sewa kontrak yang sudah dibayarkan di muka. Kebetulan saat itu keluarga Mei juga sedang mencari rumah kontrakan baru, dan melihat harganya yang sangat miring, akhirnya Mei sekeluarga memutuskan untuk menempati rumah tersebut. Terlebih lagi bisa dibilang Mei sekeluarga termasuk orang-orang yang kurang percaya akan hal-hal seperti itu. Akhirnya Mei sekeluarga pun pindah ke sana. Saya mau sedikit mendeskripsikan bagaimana rumah tersebut. Rumah itu memiliki garasi dengan 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang tamu, ruang tengah, dan juga area terbuka outdoor di area belakang rumah yang bisa dijadikan sebagai tempat jemuran. Selama 2 minggu Mei dan keluarganya tinggal di sana, tidak ada gangguan yang berarti. Bahkan semuanya berjalan baik-baik saja. Meskipun hal ganjil pun mulai dirasakan ketika seringkali lampu-lampu yang ada di rumah tersebut putus secara tiba-tiba dan tanpa alasan, padahal baru saja lampunya diganti. Mei bercerita ketika lampu ruang tengah putus, maka mamanya akan mengganti dengan yang baru. Tapi keesokan harinya, lampu dapur yang akan putus, lalu akan diganti dengan yang baru. Tapi keesokan harinya lampu kamar yang akan putus, begitu seterusnya.
Saat itu Mei keluarga masih berpikir itu hal yang wajar karena mungkin saja memang disebabkan oleh arus listrik yang kurang stabil. Namun kejadian menyeramkan baru benar-benar dimulai pada hari itu. Mei tinggal di sana bersama dengan kedua adiknya, mamanya, dan juga ayahnya. Adik Mei yang paling kecil, saat itu dia sedang tidur siang di kamar mamanya yang terletak di sisi belakang rumah. Kamar mamanya ini yang paling besar, yang bersebelahan langsung dengan area jemuran. Jadi di dalam kamar terdapat sebuah jendela yang mengarah ke area jemuran tersebut. Saat itu seisi rumah dikejutkan dengan suara teriakan dari kamar Mama Mei. Sekitar maghrib, seisi rumah berbondong-bondong menuju kamar Mama Mei dan melihat adik Mei yang paling kecil sedang berteriak-teriak ketakutan di sana. Setelah ditenangkan, disitulah adiknya baru bercerita bahwa ketika ia baru saja bangun dari tidur siangnya, ia melihat ke arah jendela yang memang dibiarkan terbuka di kamar tersebut. Dengan berlatarkan kondisi di luar yang sudah mulai gelap karena sudah masuk waktu maghrib, adik Mei melihat ada sebuah sosok hitam, berbulu, bahkan bulunya tumbuh di sekeliling wajahnya, dengan mata merah, sedang berdiri di balik jendela, menatap ke arah adik Mei yang baru saja bangun. Melihat itu tentu saja adiknya Mei langsung teriak ketakutan, dan tidak lama ketika orang rumah menyusulnya ke kamar, sosok itu sudah tidak terlihat lagi di sana. Itu bukan kejadian pertama adik Mei melihat sosok tersebut. Pernah beberapa kali juga setelah itu, ketika adik Mei sedang beraktivitas di kamar mamanya, ia sering melihat ada seperti bayangan hitam yang melongok-longok dari balik jendela, seolah-olah mengintip aktivitas adik Mei di dalam kamar. Mei sendiri termasuk yang kurang percaya akan hal itu. Ia waktu itu masih beranggapan, mungkin adiknya memang sedang berhalusinasi atau berimajinasi, karena kebetulan kejadiannya pun dialami setelah ia baru bangun tidur. Jadi bisa saja memang itu muncul begitu saja dari kepalanya. Sampai akhirnya, Mei sendiri mengalami sesuatu yang mengerikan. Saat itu kurang lebih, Mei dan keluarganya sudah tinggal di sana selama 5 bulan. Sisa 3 bulan terakhir mereka di rumah tersebut. Mei sudah mulai merasa nyaman di sana. Saat itu, persis setelah azan maghrib, Mei memutuskan untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, dan memang biasanya Mei melaksanakan ibadah sholat itu di area ruang tengah, persis di depan kamar mamanya yang juga bersebelahan dengan area jemuran. Mei biasa membuka pintu depan dan juga pintu di area jemuran tersebut sehingga sirkulasi udaranya lebih bagus. Dan Mei akan sholat di ruang tengah itu dengan lebih nyaman. Mei sendiri jarang sekali melakukan sholat di dalam kamarnya karena kamarnya pun bisa dibilang cukup sempit. Akhirnya singkat cerita, Mei mengambil air wudhu, lalu melaksanakan ibadah sholat. Dan setelah Mei hampir menyelesaikan sholatnya, persis setelah ia melakukan gerakan terakhir dalam sholat yaitu salam, ia menengok ke arah kanannya, lalu ke arah kirinya, dan di sanalah Mei melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Saat salam terakhir, Mei mengarahkan wajahnya ke arah pintu area jemuran yang terbuka. Di sanalah Mei melihat ada sosok hitam besar dengan bulu di sekujur tubuhnya. Dan posisi sosok itu sedang berjongkok di depan pintu dengan mata merahnya memperhatikan Mei yang baru saja selesai sholat. Mei sempat terdiam selama sepersekian detik, kaget,
syok melihat sosok itu. Bahkan Mei masih ada rasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Dan setelah itu, Mei langsung lari ke arah kamarnya. Mendengar teriakan Mei, mamanya pun keheranan dan bertanya, ada apa yang terjadi saat itu? Mei lalu menceritakan, dan karena memang kejadiannya udah terjadi berkali-kali, dan itu menimpa anaknya, akhirnya Mama Mei mau tidak mau mulai percaya bahwa memang ada sesuatu di rumah itu. Dan akhirnya ia pun mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan. Mama Mei memutuskan untuk mencari tahu orang pintar atau paranormal yang beliau kenal untuk membantu mengecek rumahnya. Saat itu Mei sebenarnya agak keberatan karena setelah didatangi oleh paranormal tersebut, bapak ini menjelaskan bahwa sosok itu yang dilihat Mei pada malam itu adalah sosok yang memang mendiami rumah tersebut dan ternyata menyukai adik Mei yang paling kecil. Makanya ia sering banget muncul dan mengintip adik Mei yang sedang beraktivitas di kamar mamanya. Dan tempat sosok itu berdiam diri memang di area jemuran, persis di depan jendela kamar mamanya. Yang membuat Mei kurang srek adalah bapak itu meminta Mama Mei untuk menyiapkan semacam sesaji. Dan sesaji itu harus disiapkan 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Sesaji yang harus disiapkan adalah kembang 7 rupa, kopi hitam, bola mata sapi, beras, dan juga rokok lintingan. Nantinya sesaji itu akan diletakkan persis di bawah tempat cuci piring yang memang berada persis di depan area jemuran. Karena saat itu gak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Mama Mei akhirnya menuruti permintaan paranormal tersebut. Disiapkanlah akhirnya sesaji itu setiap Senin, Kamis, dan juga Jumat. Sampai ada momen di mana Mei yang masih merasa bahwa itu tidak seharusnya dilakukan, merasa kesal dan akhirnya memutuskan untuk membuang sesaji itu pada suatu hari. Mei sempat berdebat dengan mamanya, tapi Mei tetap membuang sesaji itu dan anehnya terjadi sesuatu malam harinya. Saat tertidur, Mei mengalami mimpi buruk. Di mimpinya, Mei merasa didatangi oleh sesosok perempuan dengan wajah buruk rupa, pucat pasi, rambut panjang tidak beraturan, dan sosok itu entah kenapa marah-marah ke Mei dan mengancam bahwa ia akan membawa adik dan juga mamanya pergi atas kesalahan yang telah Mei lakukan. Di tengah teriakan-teriakan perempuan menyeramkan itu di mimpinya, Mei terbangun dan karena saking takutnya, Mei pun menangis. Dan mendengar itu, mamanya langsung menghampiri Mei ke kamarnya dan menenangkan Mei. Setelah itu Mei tidak pernah lagi membuang sesaji yang disiapkan oleh mamanya. Dan mamanya pun masih terus menyiapkan sesaji itu sampai dengan masa kontrak rumah itu habis. Dan setelahnya, mereka pun akhirnya pindah ke rumah kontrakan yang baru. Entah bagaimana kondisi rumah itu sekarang. Yang jelas, karena penasaran, saya pun sempat mengecek kondisi rumah itu sekarang ditemani oleh Mei, walaupun hanya sekedar lewat di depan rumah itu, dan melihat bahwa kondisinya sudah lebih bagus dari sebelumnya, sudah dibangun sedemikian rupa menjadi rumah yang modern dengan pagar hitam besar. Walaupun saya dan Mei juga sepakat, bagaimanapun bentuk rumah itu sekarang, belum tentu penghuninya sudah tidak ada di sana. Siapa tahu sosoknya masih berdiam di sana, menempati area jemuran yang dulu berada di belakang rumah, berjongkok di depan pintu, memperhatikan penghuni rumah yang baru.